Bapak Saudara semuanya, hari ini kita akan kembali belajar dari Bilangan pasal yang ke-22 dalam program Bible Everyday. Bilangan pasal 22 ini menceritakan tentang Bileam. Ini salah satu cerita favorit saya ketika saya masih berada di sekolah minggu. Saya sangat senang ketika mendengar cerita tentang Bileam. Bileam yang ketika dia naik keledai, maka keledainya itu tidak mau mengikuti perintahnya, bahkan menyimpang dari jalan itu, sehingga Bileam memukul keledai itu dengan tongkat sebanyak 3 kali. Dan keledai ini kemudian dipakai Tuhan untuk berbicara. Kita ingat cerita itu dan kita sangat senang akan cerita itu. Tapi kembali kita akan coba belajar dari kisah ini. Apa yang kita bisa pelajari dari Bileam? Siapa Bileam itu? Maka kita mengerti bahwa Bileam adalah juru tenung. Rupanya Balak bin Sipor atau raja negeri Kanaan itu sangat takut kepada bangsa Israel. Orang-orang Moab itu takut melihat bagaimana peperangan yang dilakukan oleh Israel selalu menghasilkan kemenangan bagi mereka. Maka mereka berpikir nanti mereka juga pasti akan dikalahkan. Mereka teringat bahwa ada seorang juru tenung yang bernama Bileam. Dan Bileam ini orang yang menghalalkan apapun juga, yang penting dapat uang. Jadi dia akan memberkati siapa, dia akan mengutuk siapa, itu tergantung upah yang dia terima. Ayat yang ke-7 dikatakan, lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Jadi mereka ini membawa upah penenung kepada siapa? Ya tentu saja kepada juru tenung. Siapa itu? Bileam. Lalu kemudian selain Bileam mendapatkan upah daripada ketika dia menenung, maka sesungguhnya dari kisah ini kita mengerti Tuhan memperingatkan Bileam lebih dulu. Coba Anda perhatikan ayat yang ke-12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengikuti bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Jadi rupanya Tuhan sudah mengingatkan kepada Bileam, jangan engkau pergi bersama-sama dengan mereka, dan jangan sekali-kali engkau menenung atau engkau mengutuki bangsa Israel, sebab bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati. Di titik ini Bileam sebenarnya sudah memutuskan untuk taat. Dia tidak mau menenung atau mengutuki bangsa Israel. Tapi coba Anda lihat ayat yang ke-14, saya bacakan buat Anda. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak, lebih terhormat dari yang pertama. Jadi di usaha yang pertama tidak bisa membujuk Bileam untuk mengutuki bangsa Israel, maka Balak, raja orang Kanaan ini, mengutus pemuka-pemuka yang lebih terhormat, orang-orang penting di negara mereka. Ayat yang ke-16, setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Balak rupanya tidak mau menyerah. Dia kirim utusan yang lebih terhormat dengan membawa upah yang jauh lebih besar. Bahkan berkata, apapun yang kau minta akan diberikan. Nah, di titik ini rupanya Bileam mulai tergiur dengan tawaran itu, sehingga dia akhirnya memutuskan untuk mencoba pergi menemui mereka dan kemudian hendak mengutuki bangsa Israel. Lalu kemudian kita akan sampai di cerita keledai Bileam dan malaikat Tuhan, seperti yang ketika kita sekolah minggu sudah sering kita dengar. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Bileam
adalah orang yang sebetulnya dia punya dalam tanda kutip karunia, tetapi dia menyalahgunakan karunia itu hanya demi mendapat upah atau uang. Roh Bileam ini pernah dicatat dalam Perjanjian Baru, jangan sampai merasuk kepada gereja Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan. Ada begitu banyak hamba Tuhan yang memiliki karunia yang luar biasa. Hamba Tuhan ada yang bisa melakukan banyak mujizat, dan itu karunia yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kalau ada hamba Tuhan yang bisa melakukan banyak mujizat, karunia-karunia ajaib, sekali lagi, janganlah roh Bileam, roh yang cinta akan uang, roh ketamakan ini merasuk dalam diri kita para hamba-hamba Tuhan. Nanti hanya demi uang, maka dalam tanda kutip dia bisa jual karunia itu. Dia gunakan karunia itu bukan untuk kepentingan kerajaan Allah, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri, yang ujung-ujungnya dia mendapatkan upah, mendapatkan uang dari hal itu. Hamba Tuhan, pendeta, kelompok rohani dimanapun Anda berada, jaga diri kita dari cinta akan uang dan jangan sampai tamak akan uang. Bileam akhirnya mendapat hukuman dari Tuhan, bukan? Kenapa? Karena begitu dia ditawari upah yang lebih banyak, dia cenderung untuk melakukan akan hal itu. Beberapa dari antara kita mungkin bisa lolos dengan ujian uang, tapi begitu nilai uang itu dilipat kali gandakan, ternyata tidak semua hamba Tuhan lolos dalam ujian itu. Banyak yang kemudian jatuh dalam cinta akan uang dan menjadi tamak akan uang. Ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Bahkan kita yang bukan seorang pendeta, ini juga bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, agar jangan sampai kita cinta akan uang. Bukankah firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Cinta akan uang adalah akar dari segala macam perbuatan dosa. Bebaskan diri kita cinta dari cinta akan uang. Jadilah orang yang cinta Tuhan. Saya percaya kalau kita cinta Tuhan, uang itu akan menjadi alat yang baik bagi kita. Tapi ketika kita justru cinta akan uang, maka uang akan menjadi tuan yang jahat bagi kita. Tuhan berkati.